Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 351 Perintah untuk Membunuh. Ketika benda-benda ini muncul, mereka langsung menarik perhatian Daois Black dan Guo San. Tanpa melihat rak buku yang penuh dengan keterampilan tempur, hanya pil, herba, dan senjata tempur yang berharga saja sudah lebih dari cukup untuk membuat mereka kesulitan bernapas. Jiang Chen mengeluarkan lebih dari 30 senjata tempur dari cincin penyimpanannya, dan di antara semuanya, 3 di antaranya sebenarnya adalah senjata unggul. Ini luar biasa. Senjata unggul. Bahkan Daois Black sendiri tidak memilikinya. Beberapa senjata tempur ini adalah yang tersisa dari saat pedang suci surgawi dibuat ulang, dan sisanya berasal dari Han Yan, Nangong Mentian, dan Big Yellow. Mereka menemukannya saat berada di Pulau Es, tetapi senjata-senjata itu hampir tidak berguna bagi mereka. Namun, ceritanya sama sekali berbeda bagi Sekte Hitam. Ketua Sekte, Kakak Guo, kalian masing-masing pilih senjata unggul yang cocok untuk kalian. Sisanya, termasuk pil dan ramuan ini, kalian bisa simpan saja dan bagikan nanti. Mengenai keterampilan kultivasi dan pertempuran, itu adalah sumber daya yang paling berharga, akar yang akan memungkinkan Sekte Hitam bangkit. Kata Jiang Chen. Daois Black dan Guo San saling berpandangan. Mereka merasa seolah-olah sedang bermimpi sekarang. Senjata tempur unggul. Mereka tahu nilai pastinya, itu adalah senjata tempur yang hanya bisa digunakan oleh para pejuang jiwa tempur. Mereka tidak pernah menyangka akan bisa mendapatkannya di level saat ini, kegembiraan di hati mereka tak terlukiskan. Setelah itu, Daois Black hanya melirik beberapa keterampilan kultivasi dan pertarungan. Apa yang dilihatnya bahkan lebih mengejutkannya. Ya Tuhan, ini adalah keterampilan kultivasi surgawi, dan sangat cocok dengan elemenku. Jika aku mengolah keterampilan ini, paling lama dalam waktu 1 bulan, aku akan mampu menembus hambatanku dan mencapai alam jiwa tempur. Daois Black memegang gulungan itu dengan kedua tangannya, seluruh tubuhnya bergetar hebat, seolah-olah dia baru saja melihat harapan terbesar dalam hidupnya. Setiap bagian tubuhnya dipenuhi dengan kegembiraan. Ini adalah keterampilan tempur bumi tingkat tinggi. Level terendah dari semua keterampilan ini adalah keterampilan bumi tingkat rendah. Ya Tuhan, ini adalah harta karun yang sangat besar. Guo San merasa pusing, dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Keterampilan kultivasi dan pertempuran adalah akar dari sekte manapun, hanya dengan sejumlah besar keterampilan yang kuat dan canggih seseorang dapat menghasilkan semua jenis jenius yang berbeda. Masa depan Sekte Hitam bergantung pada ini. Kepala sekte, ambil keterampilan ini dan distribusikan sesuai kebutuhan. Jiang Chen mengingatkan. Jiang Chen, tenanglah, dengan semua harta berharga ini, aku yakin bahwa dalam 10 tahun, aku akan membuat Sekte Hitam menjadi sangat kuat. Aku akan membawa provinsi Qi ke puncak seluruh benua timur. Taois Hitam berusaha sekuat tenaga untuk menahan kegembiraannya saat dia berjanji pada Jiang Chen dengan suara yang sangat serius. Chen kecil, kapan kita akan berangkat? Han Yan bertanya. Kita akan berangkat sekarang juga, dan kita akan melanjutkan perjalanan di malam hari sehingga kita bisa tiba di Istana Bela Diri secepat mungkin. Energi Jiang Chen bergetar. Mereka telah menunda cukup lama setelah meninggalkan Pulau Es. Mungkin namanya telah menyebar ke seluruh benua timur sekarang, yang berarti bahwa klan Sangguan dan Sekte Pedang Miriat akan sangat marah sekarang. Waktu mereka terbatas, jadi mereka harus bergegas ke Istana Bela Diri sesegera mungkin. Kakak, apakah kamu benar-benar harus terburu-buru? Guo San bertanya. Ya. Kehadiranku tidak akan membawa kebaikan apapun bagi Sekte Hitam. Beberapa waktu lalu, aku mengumumkan secara terbuka bahwa aku telah mengundurkan diri dari Sekte Hitam, dan kalian juga mendapatkan perlindungan dari Istana Bela Diri. Selama aku tidak di sini, bahkan Sekte Pedang Segudang dan klan Sangguan tidak akan dapat melakukan apapun yang merugikan Sekte Hitam, target mereka adalah aku. Dengan situasi Jiang Chen saat ini, tinggal di Sekte Hitam hanya akan membawa masalah yang tidak perlu bagi mereka. Sekte Hitam saat ini dilindungi oleh Istana Bela Diri, jadi setelah dia pergi, keselamatan mereka tidak akan menjadi masalah sama sekali. Tanpa menunda lebih lama lagi, Jiang Chen dan kelompoknya melangkah ke langit dan terbang menjauh, menghilang dalam kegelapan malam. Selama kembali ke Sekte Hitam, Jiang Chen tidak pernah menunjukkan dirinya di depan umum atau memberitahu siapapun. Dia pergi dengan cepat tanpa memberitahu murid atau tetua manapun di Sekte Hitam. Menatap Jiang Chen yang menghilang di langit gelap, Taois Hitam dan Guo San tidak bisa mengalihkan pandangan mereka. Pria ini menjadi salah satu murid Sekte Hitam dan merupakan hal yang beruntung bagi kita. Taois Hitam menghela napas panjang. Aku punya firasat bahwa dalam waktu dekat, dialah yang akan menumbangkan seluruh benua timur. Guo San berkata sambil menyipitkan matanya. Menggulingkan seluruh benua timur. Apakah itu benar-benar mungkin? Daois Black terkesiap. Menggulingkan benua timur sangatlah sulit, karena dinasti martial Saint memiliki fondasi yang sangat kuat. Mustahil untuk menggulingkannya. Setengah tahun yang lalu, apakah kau berani percaya bahwa apa yang telah terjadi sampai sekarang akan terjadi?
Apakah kau pernah berpikir bahwa pemuda ini, yang memulai debutnya di kompetisi Provinsi Qi, akan mampu mengubah struktur Provinsi Qi dalam waktu yang singkat? Guo San bertanya sambil tertawa. Daoist Black tidak mengatakan apa-apa. Benar, pria ini adalah sebuah keajaiban. Hanya dalam waktu setengah tahun, Jiang Chen telah melakukan hal yang tampaknya mustahil berkali-kali. Malam itu gelap dan berangin kencang. 4 orang dan seekor anjing terbang di langit saat angin malam menerpa tubuh mereka. Mereka semua dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terduga, terutama Han Yan dan Namong Wentian. Keduanya adalah pria yang mencintai petualangan, dan ketika mereka mengikuti Jiang Chen, mereka tidak pernah gagal menemukan kegembiraan dan petualangan yang mereka cari. Tujuan mereka adalah Istana Bela Diri, eksistensi terkuat di benua timur, dan istana itu dibangun sepenuhnya oleh dinasti Saint Bela Diri. Istana itu juga merupakan titik kumpul bagi semua jenius elit. Tepat pada saat yang sama, di Provinsi Jian. Di dalam aula pertemuan klan Sangguan, suasananya sangat menindas. 2 pria duduk di kursi utama. Salah satunya adalah pria parubaya yang tampak berusia 40-an, penampilannya mengesankan, dan dia memiliki ekspresi yang kuat di wajahnya. Hanya dengan duduk di sana, dia telah menyebabkan orang lain merasakan tekanan yang luar biasa. Pria ini tidak lain adalah kepala klan Sangguan, Sangguan Seng. Adapun orang tua yang duduk di sebelahnya, itu adalah tetua agung klan Sangguan yang terhormat, Sangguan Qingming. Kedua pria ini berdiri tegak di puncak alam jiwa tempur. Selain kedua pria ini, ada 20 prajurit jiwa tempur lainnya yang duduk di aula pertemuan juga, dan di antara mereka, 3 adalah prajurit jiwa tempur akhir. Ini adalah fondasi klan Sangguan, sangat kokoh, dan juga salah satu alasan utama mengapa mereka menjadi salah satu negara adik kuasa Provinsi Jian. Di seluruh benua timur, hanya dinasti marsial Sein yang memiliki kekuatan untuk mengalahkan klan Sangguan. Saat ini, suasana di aula pertemuan sangat menindas, dan semua orang merasa sangat tertekan. Seorang lelaki tua berdiri di tengah aula pertemuan, keringat bercucuran di dahinya. Meskipun dia adalah seorang pejuang jiwa tempur menengah, dan merupakan seorang pria yang memegang peran penting dalam klan Sangguan, dia sekarang menyerupai seorang anak yang baru saja melakukan kesalahan, dan berdiri tegak, menunggu untuk dihukum. Kepala klan, tetua agung, beginilah semuanya terjadi. Pulau Es memiliki mekanisme selektif, yang tidak mengizinkan siapapun yang berusia lebih dari 30 tahun untuk masuk. Oleh karena itu, saya baru saja kembali setelah meninggalkan gurun. Saya tidak pernah menyangka Jiang Chen menjadi orang gila seperti itu, dia benar-benar membunuh semua murid jenius kita. Orang tua ini adalah tetua sekte yang telah membawa Sangguan Yilong dan murid-murid lainnya ke Pulau Es, namanya Sangguan Hui. Ketika dia mengetahui bahwa semua murid dari klan Sangguan telah terbunuh di Pulau Es, dia hampir pingsan di tempat. Sebagai pemimpin perjalanan, dia bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi. Termasuk Yi Hong, 3 prajurit jiwa tempur, dan puluhan prajurit inti ilahi yang memiliki potensi terbesar dibunuh oleh Jiang Chen itu, kerugian kita terlalu besar. Kita harus melunasi hutang ini dengan cara apapun, Jiang Chen itu harus dibunuh dan dicabik-cabik menjadi jutaan keping. Seorang tetua sekte yang amarahnya semakin memuncak dari waktu ke waktu berkata. Dengan sebuah tamparan, dia menghancurkan meja di sebelahnya. Kepala klan, kita tidak bisa menyalahkan tetua sekte Hui untuk ini. Kudengar Jiang Chen mampu mengalahkan Pangeran Wuchong. Kurasa, bahkan jika tetua sekte Hui ada di tempat kejadian, dia tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Dia mungkin juga telah dibunuh oleh Jiang Chen. Tepatnya, kita tidak bisa menyalahkan tetua sekte Hui untuk ini. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memasuki Pulau Es. Tapi, apapun yang terjadi, kita harus membalas dendam. Aku akan membunuh Jiang Chen sendiri. Semua tetua sekte di aula pertemuan dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Niat membunuh yang kuat telah meletus di antara mereka semua bersumpah akan membunuh Jiang Chen. Sangguan Seng melambaikan tangannya, memberi isyarat agar semua orang diam. Dia juga memasang ekspresi muram. Sebagai salah satu negara adik kuasa di Provinsi Jian, klan Sangguan belum pernah mengalami kekalahan sebesar itu. Di seluruh benua timur, tidak ada yang cukup berani untuk membunuh anak buahnya. Di mana Jiang Chen sekarang? Sangguan Seng bertanya. Kudengar dia menghilang setelah meninggalkan Pulau Es, tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Namun, orang ini adalah murid sekte hitam, sekte kecil dari Provinsi Qi. Karena dia telah menyinggung terlalu banyak orang di neraka Inferno, pada akhirnya, dia mengundurkan diri dari sekte hitam. Kata Sangguan Hui. Sekte kecil dari Provinsi Qi yang kecil. Tetua sekte Hui, bawa orang-orangmu dan pergilah ke Provinsi Qi, aku ingin sekte hitam itu disingkirkan. Sangguan Seng mendengus dingin. Kepala klan, sekte hitam berada di bawah perlindungan Istana Bela Diri. Aku rasa menyerang mereka bukanlah ide yang bagus. Sangguan Hui mengerutkan alisnya. Istana Bela Diri melindungi sekte hitam. Sangguan Seng terkejut sesaat.
Sebagai kepala klan Sangguan, dia tidak akan menghabiskan waktunya yang berharga untuk memperhatikan sekte kecil dari provinsi kecil, itu sebabnya dia tidak tahu bahwa sekte hitam berada di bawah perlindungan Istana Bela Diri. Namun, Sangguan Hui memiliki semua detail tentang Jiang Chen. Ya. Saat Jiang Chen mengundurkan diri dari sekte hitam, Istana Bela Diri segera mengumumkan bahwa sekte hitam akan berada di bawah perlindungan mereka. Selain itu, Kaisar ke-9 dinasti Sein Bela Diri saat ini, kepala istana-istana bela diri tiba-tiba kembali setelah menghilang 10 tahun lalu setelah memasuki neraka Inferno. Saya pikir kepulangannya mungkin terkait dengan Jiang Chen. Sangguan Hui melanjutkan. Kepala klan, jika sekte hitam dilindungi oleh istana bela diri, saya rasa kita tidak boleh menyentuh mereka. Selain itu, akan sangat memalukan bagi kita jika kita menyerang sekte sekecil itu. Karena Jiang Chen telah mengundurkan diri dari sekte tersebut, saya rasa dia tidak akan tinggal di sana lebih lama lagi. Dia mungkin telah meramalkan keputusan kita, dan sedang mencari tempat untuk bersembunyi sekarang. Ketua sekte lainnya berbicara. Kirim orang-orang kita dan cari tahu di mana Jiang Chen berada, aku tidak peduli berapa harga yang harus kita bayar. Kedaulatan klan Sangguan tidak dapat diganggu-gugat sama sekali. Melawan klan Sangguan tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Sangguan Seng mendengus dingin. Dimengerti, ketua klan. Sangguan Hui menangkupkan tinjunya, berbalik, dan meninggalkan aula. Pada saat yang sama, banyak tetua sekte juga pergi. Klan Sangguan mulai sibuk, berusaha mencari tahu di mana Jiang Chen berada dengan semua sumber daya mereka. Selama periode waktu yang sama, hal serupa terjadi di sekte Pedang Myriad. Dalam semalam, kedua negara adik kuasa dari Provinsi Jian telah memberikan perintah untuk membunuh. Dimanapun Jiang Chen berada, bahkan di sudut paling terpencil di dunia ini, mereka akan menemukannya, dan mereka akan membunuhnya.